Selamat pagi WTC Family. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan sama-sama masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuk dalam pelataran dengan puji-pujian. Haleluya. Yeay. Mari sama-sama katakan. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Amin. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu Tuhan selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji. Katakan Yesus. Yesus, besar perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang nyata bagi kami semua. Oh haleluya. Ya dalam seperti Kau Tuhan, hal yang hidup,
hal yang ajaib dan hal yang perkasa. Oh haleluya. Mari semua umat menang, sama-sama katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Katakan Yesus, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Katakan Yesus, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang sangat baik. Yeay. Haleluya. Yeay. Come on, church. Hey. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good now. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah. Come on, church. Let's sing now. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, say you are good now. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, people from Africa, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. we worship you. We worship you. Say hallelujah. Hallelujah, hallelujah, We worship you. for who you are. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah,
who you are. You are good. Hallelujah. 'Cause you're so good, Lord. Yay. Come on, church, say You are good all the time, all the time. You are good. Say you are good all the time, all the time. You are good. Oh, you are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Woo, hallelujah. Yay. Good and your mercy endureth forever. Say you are good now, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hey. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you, We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. oh, we worship you. We worship Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yay, come. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Come on, say it together. You are good. Haleluya. Dengan sorak-sorai buat Tuhan kita yang sangat baik. Woo. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Haleluya. 'Cause you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, 'cause you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People will live forever. Amen. Hallelujah. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. You are good. Lord, you are good and your mercy You're so good, endureth Lord. You're so good, forever. Lord. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Come on, church. You are good. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Bapak-Ibu sekalian, jemaat terkasih, kita akan sama-sama berikan terbaik buat kemuliaan nama Tuhan mulai persembahan kita pada siang hari ini. Silakan Bapak-Ibu untuk persiapkan amplopnya masing-masing. Kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita saat ini. Mungkin ada Bapak-Ibu yang belum mendapatkan amplop, boleh melambaikan tangannya. Baik, jika sudah siap semuanya, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau deklarasikan dengan penuh iman. 3, 4. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Kastel lamaran baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Jangan lupa nanti amplopnya bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di pintu menuju pintu keluar. Dan Bapak Ibu yang mau melakukan transfer bisa melakukan transfer ke rekening BCA GB WTC Kota Wisata. Saat ini kami mau menyambut buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah raya kita saat ini. Boleh lambaikan tangannya. Oh, haleluya. Selamat datang Ibu. Kami ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah sebagai sambutan kita buat Ibu. Selamat datang Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak akan bersyukur Tuhan buat karya pengorbananmu yang sempurna bagi kami Tuhan. Karya penyelamatanmu yang ekstravagansa buat kami Tuhan. Kami yang tidak layak Engkau layakkan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Amin. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah. Sungguh indah. Mari semua jemaat terkasih sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi
Katakan kau sahabat. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sama-sama katakan sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Eralama yang syala yang masih. Jesus, Jesus. Hanya kau Tuhan, hanya kau Yesus. Yes, Lord. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, yang tak terselami bagiku. Sungguh indah, Saudara mungkin bertanya, Tuhan apa sih yang sedang kau pikirkan tentang diriku? Maka yang Tuhan pikirkan tentang dirimu semua yang sungguh indah. Semua yang sungguh luar biasa. Tuhan mau kita berpikir seperti ini dalam Filipi 4:8. Pikirkanlah semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, semua yang indah.
Pikirkanlah semuanya itu. Kalau Tuhan nyuruh kita pikir semuanya itu, apa yang Tuhan pikirkan, saudaraku? Tuhan memikirkan jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Sebab itu gak ada alasan buat kita khawatir, gak ada alasan buat kita takut akan hidup ini dan masa depan kita. Sebab Tuhan selalu memikirkan yang sungguh baik. Kita ulangi bagian ini, yang kau pikirkan tentang aku. Gabriel. Ya. Kita ulangi bagian yang tak terselami, yang kau pikirkan tentang aku. Yang kau pikirkan tentang, sungguh ini yang kau pikirkan tentangku, terlalu jauh untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh amen, besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Saya ajak setiap saudara mengucap syukur betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Semua yang dia pikirkan tentang adalah sesuatu yang sungguh amat baik. Tidak ada rancangan kecelakaan, malapetaka, kebinasaan bagi hidupmu. Tapi yang ada adalah rancangan damai sejahtera. Sebab itu mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kurapasyata karalama takaralama takasyata karalama syakarala. Terima kasih Tuhan. Semua rancangan yang sungguh amat baik bagi hidupku, aku mengucap syukur. Semuanya pasti tergenapi, semuanya pasti terjadi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, yes, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Irala bayataka syandara lama-lama syadakara lama-lama syadakara. Sebab itu kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Saja kita bangkit berdiri. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau ya. Ku kagum
hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Yesus. Mari kita akui, kita kagumi Dia. Kau sungguh, kau sungguh sungguh aja tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga, dalam tak terduga. oh Kau sungguh indah. Urapa syadara lama ya syadara lama syadara, Mulia yes Lord, dan berkuasa. oh ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Kau Allah yang layak. Urala bala basyadara la bala basyadara. Bala 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 basyadara la bala 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 basyadara la bala 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 bala. Uriara la bala bala basyadara la bala 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 bala. Uriara la bala 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 basyadara la bala basyadara la bala bala. Uriara la bala basyadara la bala bala. Uriara la bala basyadara. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Yesus, ku kagum akan Yesus, ku kagum akan Yesus. Haleluya. Oh, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan pribadi-Mu, kami kagum akan kasih-Mu, kami kagum akan kuasa-Mu, kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Katakan bersama, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap menjadi pelaku firman. Amin. Ya, sebagai keluarga kerajaan Allah, yuk kita sambut satu dengan yang lain. terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan.
Silakan duduk. Iya, udara di luar agak sedikit panas ya. Tapi kita menikmati hadirat Tuhan di sini, amen. Oke. Saya dan Sheryl baru tiba agak pagi, sebelum jam setengah 1, jam 12 lewat lah. Pagi tadi dari Bandung menghadiri pernikahan anak daripada Pak Roni Lukito. Dan ya acaranya sangat, ya acaranya raja-raja beda ya. Jadi yang hadir juga banyak raja-raja, banyak jenderal hadir, banyak purnawirawan dan termasuk AHY juga hadir, Ridwan Kamil, Andi Noya, banyak menteri juga siapa gitu yang hadir gitu ya. Jadi karena acaranya orang besar ya begitu ya. Dan yang luar biasanya adalah ya beberapa pimpinan dari Bogor juga hadir. Jadi saya diperkenalkan sama Pak Roni sama beberapa pimpinan, beberapa jenderal. Pak Roni memperkenalkan saya ini Bram Sinden, Bapak Pendeta Bram. Di hari Cibubur, dia adalah gembala pembimbing saya. Wow, saya diapresiasi sama beliau ya. Ya memang dia di mana-mana selalu memperkenalkan saya sebagai mentornya, pembimbing rohaninya. Rendah hati sekali beliau itu ya. Oke, hanya nggak sempat foto sama yang orang-orang besar itu. Acara bukan acaraku soalnya. Ya oke, hanya di WTC yang ada di pantun ya. Saudara ke gereja lain nggak ada pantun. Saudara. Bilang sama sebelah, justru itu jangan lagi ke gereja lain. Maksudnya. Ya, siapa yang mau baca ini? Pak Saud kayaknya bisa baca ya. Sekali-sekali Saud boleh baca deh. Bisa ya, silakan. Baca pantunnya. Beli baju baru di toko Julia. Naik bus pulang ke rumah. Dia jadikan kita pribadi mulia. Amin. Hidup adalah proses untuk berbuah. Oke, lumayan. Namanya juga baru belajar. Tapi udah lumayan. Kayaknya kurang kalau nggak ada ibu-ibu ya. Ibu siapa nih yang mau baca? Ibu Destia. Baik. Gak apa-apa. Ini anak-anaknya dari Cibarusa yang silakan Destia. Oke, lumayan. Minggu depan lagi lebih bagus. Haleluya. Pelatih pantunnya nggak datang hari ini. Oh, Kak Lori. Apa Kak Lori aja yang baca dulu? Ibadah 2 ini agak lama nggak masalah. Jadi silakan. Kak Lori, ayo pelatihnya dulu. Dia latih Frenchie langsung bagus sih kemarin. Silakan. Oke. Mantap. Jemaat lama-lama ingatnya pantun aja ini. Iya. Topik khotbah saya adalah life is a process of becoming. Hidup adalah proses untuk menjadi. Ada ilustrasi di sini. Kupu-kupu. Dari bentuk yang mungkin menjijikan bagi ada orang yang menjijikan, menakutkan, mengerikan, menggelikan, ya. Tapi kemudian menjadi sebuah wujud yang sangat indah, yang dikejar oleh banyak orang, ya, yang disukai oleh banyak orang. Ini adalah gambaran dari proses. Dari sesuatu menjadi apa? Sesuatu. Kita ini adalah proses, bagian dari proses, wujud dari proses. Dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara, kita dapat jumpai di situ ada hari pertama, ada hari kedua, dan seterusnya. Puncaknya di hari ke-6, saya sebut sebagai ini paripurnanya,
yang puncak, yang lengkap, yang utuhnya, yang sempurnanya itu di hari ke-6 Tuhan menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Tuhan memberi otoritas pada manusia berkuasa di bumi. Tuhan menjadikan semuanya sungguh amat baik. Nah, itu paripurnanya. Nah, saudara, semua proses itu ada tujuan akhirnya menjadi apa? Nah, menjadi itulah paripurnanya. Utuh, lengkap, sempurnanya. Paripurna penciptaan Tuhan buat kita manusia adalah serupa dengan gambarnya, berkuasa di bumi. Semuanya sungguh amat baik. Nah, saudara, ketika Tuhan menjadikan di hari pertama, hari kedua, itu bukan Tuhan tiba-tiba ngomong, berfirmanlah dan jadi. Tetapi saudara, Tuhan berfirman sesuai dengan cetak birunya, sesuai dengan blueprintnya, sesuai dengan konsep yang sudah dia pikirkan, yang sudah dia rancang. Menjadi apa, wujudnya seperti apa. Dan untuk menjadi apa dan wujudnya seperti apa itu melalui yang namanya apa? Proses. Pertama adalah proses perencanaan dulu, itu namanya master plan, blueprint, cetak biru. Jadi apa, wujudnya seperti apa, kapan mau dibuat, biayanya berapa, strateginya apa, itu semua bicara cetak biru, bicara blueprint. Ini proses pertama. Kemudian proses yang berikut adalah proses dijadikan atau diwujudkan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi apa? Wujudnya apa? Saya ajak kita baca Ibrani 11 ayatnya yang ketiga. Silakan Bang Adam membaca buat kita Ibrani 11 ayatnya yang ketiga sambil berdiri dengan suara yang keras. Iya, silakan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan dari yang tidak ada. Sehingga yang kita lihat sekarang terjadi dari yang tidak kita lihat, dijadikannya apa? Oleh apa? Oleh firman. Jadi firman yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak kelihatan menjadi apa? Kelihatan. Ya, sambil saudara dengar, saudara sambil mencatat, supaya apa? Saudara belajar lagi dan saudara bisa berbagi di carousel saudara. Nah, perhatikan saudaraku, tidak kelihatan atau tidak ada menjadi ada atau menjadi kelihatan. Dari yang tidak ada dan menjadi ada atau yang tidak kelihatan menjadi kelihatan itu melalui sebuah proses. Dan proses untuk mengadakannya atau menjadikannya atau mewujudkannya adalah berfirmanlah Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1, hari pertama berfirmanlah Tuhan. Jadilah apa? Terang, terang pun jadi. Jadilah apa lagi? Binatang, hewan. Ya. Jadi. Saudara-saudara, itu tidak terjadi hanya karena Tuhan ngomong. Harus ada proses yang pertama. Jadi apa, bentuk wujudnya seperti apa. Jadi di dalam blueprintnya Tuhan itu semua udah lengkap. Ada cecaknya, ada biawak komodo, lizard, ada burung jenis ini, ada hewan-hewan ini. Semua yang di darat, yang melatah, yang di laut, di dalam air, semuanya udah ada di dalam blueprintnya Tuhan. Jadi Tuhan berfirman, maka yang ada di dalam konsepnya Tuhan jadi. Berarti perlu konsep enggak?
Perlu dipikirkan dulu, betul? Jadi menciptakan itu mulai dari memikirkan rancangannya seperti apa. Kemudian diimajinasikan, dibayangkan. Gajah kayak apa ya? Tuhan mikir dulu. Lihat dalam imajinasi. Oh ya, gajah seperti ini, aku mau bikin seperti ini gajah. Ikan seperti apa ya? Oh ya, ikan seperti ini. Diimajinasikan, ada gambarnya. Kemudian baru Tuhan katakan. Ya, jadi proses menciptakan itu dari apa? Memikirkan, itu merencanakan, kemudian apa? Membayangkan, ada imajinasinya, betul? Ada gambarnya. Kemudian baru apa? Dikatakan. Ini yang dilakukan Tuhan. Jadi kalau saudara mulai sesuatu jadi dalam hidup saudara yang tidak ada menjadi ada, maka prinsipnya sama, saudara. Mulai dari apa? Memikirkan, merencanakan di dalam pikiran saudara, kemudian membayangkan, mengimajinasi, kemudian memperkatakan. Ya. Nah, Ibrani 11 ayat 3 mengkonfirmasi, menyatakan proses menciptakan yang ada di dalam Kejadian pasal 1. Bagaimana Tuhan menjadikan kita? Itu juga ada prosesnya. Enggak tiba-tiba jadi kayak begini. Ada proses. Jadi kalau kita bicara proses, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, itu sesuatu yang pasti dalam kehidupan ini. Proses adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti ada. Berlangsung dalam kehidupan ini. Sudah jadi sebuah pola dalam kehidupan manusia. Bagaimana saudara, saya dan saudara juga mengalami proses dijadikan. Mazmur 139. Dikatakan, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaibnya apa? Tuhan menuntun aku dalam kandungan ibuku. Jadi kita ini adalah buatan tangan Tuhan yang sangat istimewa. Masterpiece, karya Tuhan yang agung. Jadi kita ini sudah sangat istimewa. Bilang sama sebelahmu, aku sudah sangat istimewa. Karena aku buatan Tuhan, bukan buatan Indonesia. Ya. Kalau kita bilang ini buatan Jerman udah keren, ya kan? Buatan Amerika mungkin lebih keren lagi, atau buatan mana, tergantung produknya ya. Ada negara tertentu yang buat itu nggak bagus, tapi ada negara tertentu yang buat itu bagus. Tapi kita bukan buatan China, bukan buatan Tiongkok, kita Taiwan, kita buatan tangan Tuhan. Kalau buatan tangan Tuhan sudah pasti berkualitas. Jadi dari sononya kita sudah berkualitas. Kita ini orang-orang berkualitas. Kemudian di ayat 16, silakan kembali lagi Pak Adam. Kita mau menyiapkan Pak Adam jadi salah satu pendeta ini supaya. (139) ayat 16. Matamu melihat aku selagi bakal anak. Terus dalam kitabmu, ya. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Jadi perhatikan, saya ini adalah sebuah kejadian yang direncanakan. Bukan sesuatu yang tiba-tiba ada karena kecelakaan atau karena kebetulan. No. Kita adalah kejadian yang well planned. Karena dikatakan di situ ada tertulis dalam kitabnya Tuhan mengenai hari-hari aku dibentuk. Bahasa teologianya bisa begini, ada predestinasi. Bukan takdir. Tetapi kita ini udah ada blueprintnya Tuhan. Aku mau Bram kayak begini. Lalu kalau Bram gak seperti yang Tuhan mau, bukan karena salah Tuhan. Seringkali karena aku memilih caraku sendiri. Tetapi kalau kita mau nanya Tuhan, maka Tuhan bisa memberitahu kita bahwa yang Tuhan pikirkan tentang kita semua yang sungguh amat, ya.
Nah, saudara-saudara, paripurnanya jasmani kita bukan sudah tua, bukan. Paripurnanya kita di dalam kandungan ibu itu sebelum brojol sudah utuh sebagai manusia. Betul atau betul? Bukan lahir dulu baru manusia, enggak. Masih di kandungan itu sudah manusia. Dilahirinya bulan ke-9, oke, atau bulan ke berapa? Ada yang lebih awal, prematur. Kemudian saudaraku, paripurna kita yang kedua, nah ini penting kita mesti tahu siapa kita. Saya adalah manusia rohani, manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Katakan bersama, saya manusia roh, mempunyai jiwa, tinggal di dalam tubuh. Tubuh saya sudah paripurna kan? Jasmaninya sejak di kandungan waktu lahirin udah lengkap sudah. Memang ada yang kurang. Tetapi kalau kita bicara secara manusia ya sudah jadi manusia. Kita perlu proses dijadikan untuk paripurna dari manusia roh kita. Yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Menjadi serupa dengan Yesus, sempurna, inilah paripurna kita. Nah, perhatikan dari proses kita dilahirkan secara jasmani, kemudian kita dilahirkan secara rohani, menjadi manusia baru, kita mesti bertumbuh kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus. Paripurnanya di situ, ya. Nah, sama prinsipnya bahwa di setiap hari dikatakan dalam kitabmu, hari-hari tentang proses pembentukanku tertulis di situ. Berarti saudaraku prinsip ini berlaku bahwa di hari ini harus ada sesuatu yang jadi dari hidupku. Yang jadi bukan yang fisik lagi, karena fisik sudah paripurna ya kan? Yang belum paripurna apa? Roh kita, manusia rohani kita belum dewasa sempurna seperti Kristus. Karakter Kristus belum. Maka ini yang mesti melewati proses dijadikan hari ini. Sampai di sini sudah mengikuti? Oke ya. Hari ini saya jadi sesuatu. Itulah sebabnya saya kasih gambar di sini. Pohon ada buahnya. Ya, kita mau hasilin buah dari kehidupan kita. Ya, kita juga bertumbuh di dalam knowledge kita, pengetahuan kita. Kita bertumbuh dalam akademis kita boleh. Kita bertumbuh dalam skill kita. Kita bertumbuh dalam kepemimpinan kita dan seterusnya. Tetapi puncaknya apa? Gambar yang puncaknya apa? Serupa dengan Kristus. Nah, ini paripurnanya. Jadi menjadi apa? Menjadi serupa Kristus. Untuk menjadi serupa Kristus apa? Katakan by proses. Dijadikannya hari ini. Hari ini aku jadi apa? Besok lagi jadi apa? Sebagai contoh, Anda mau bikin mobil. Udah ada gambar dong, mobil seperti apa paripurnanya, udah semuanya lengkap apa ya. Hari pertama dibuat bagian apa dulu? Hari kedua dibuat bagian apa dulu? Hari ketiga bagian apa dulu? Kalau semua ngikutin sesuai dengan rencananya, maka deadline-nya pasti jadi mobil paripurnanya lengkap. Ya, oke. Saya mau saudara lebih ngerti lagi. Saya pelan-pelan sampai saudara nangkep. Karena kebenaran ini adalah kebenaran yang luar biasa kalau saudara ngerti, saudara praktek. Hidupmu sudah tidak sama lagi. Percaya, yakin 100% jaminan uang kembali. Betul. Saudara praktek, ini luar biasa ini. Ini khotbah hari ini mahal buat saudara. Tolong diikuti baik-baik. Bagaimana saudara sesuatu terjadi dalam hidup saudara, wujudnya terjadi. Contoh, saudara ingin punya kepribadian lemah lembut, welas asih,
kepribadian lemah lembut, kepribadian peduli sama orang, murah hati, sabar misalnya. Peduli, oke? Atau saudara ingin punya keluarga harmonis, keluarga bahagia, awet muda, istri awet muda, suami awet tua, apa-apa. Saudara ingin melihat kebahagiaan anak dan cucumu. Itu adalah wujud keluarga yang kamu inginkan. Wujud dari keuangan yang merdeka, usia 40 merdeka secara keuangan, karir yang bagus, jenjang karir dari karyawan biasa menjadi manajer, jadi head, jadi apa lagi, jadi GM, jadi chairman, jadi chairperson, katanya udah nggak gunakan kata chairman, chairperson, jadi komisaris dan lain sebagainya. Itu jenjang karir, itu wujudnya. Nah oke, saudara lihat wujud keuanganmu seperti apa 5-10 tahun kemudian. Wujud karirmu, wujud kesehatanmu. Saya ingin wujud kesehatan saya adalah sampai usia 70-80 tahun. Sehat minimal 80 tahun, segar bugar. Tetap bisa khotbah, tetap bisa ngajar, tetap bisa keliling dunia. Ya gak apa-apa, saudara kami juga gak apa-apa ya. Karena saya sedang bernubuat buat diri saya sendiri. Itu wujud yang saya lihat tentang kesehatan saya. Nah, bagaimana supaya itu jadi? Iya kan? Kan perlu dijadikan. Enggak tiba-tiba ada toh? Perlu dijadikan, betul? Gimana ada? Yaitu temukan, dapatkan apa kata firman. Dapatkan apa kata firman dan kepribadian yang kau inginkan. Keluarga yang kau inginkan wujudnya. Keuangan, karir, kesehatan dan lain-lain. Dapatkan apa kata firman. Temukan itu. Jadi apa? Halo? Amin? Saudara harus dapatkan itu dulu. Loh kenapa Pak Gembala? Ya karena supaya jadi sesuatu, maka yang menentukan adalah berfirmanlah Tuhan. Jadi saudara harus dapatkan berfirmanlah Tuhan atas hidupmu. Area apapun dari hidupmu. Ketika saudara dapat berfirmanlah Tuhan, ada iman, betul? Iman datang dari apa? Ya, ada iman. Ketika berfirmanlah Tuhan, ada iman. Kalau ada iman, ada mujizat. Kalau ada iman, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Karena Tuhan digerakkan oleh iman, bukan cara berpikir positif. Tuhan digerakkan oleh iman. Ketika ada iman, ketika Tuhan berfirman ada iman. Tetapi juga ketika Tuhan berfirman, ada hikmat. Jadi Tuhan berfirman, misalnya Tuhan berfirman atas keuangan saudara. Oke? Berarti ada iman. Aku yakin akan ada terobosan keuangan. Ada mujizat keuangan, akan ada pintu-pintu keuangan terbuka, amin. Tetapi juga ketika Tuhan berfirman ada gimana cara mengelola gimana cara ngatur ya. Ketika ada iman dan ada hikmat, maka terjadilah wujudnya apa? Merdeka secara keuangan atau financial freedom. Sampai di sini sudah bisa ngikuti? Jadi ketika saudara pingin wujud daripada kepribadianmu, welas asih, peduli, murah hati dan lain sebagainya, saudara cari tahu firman yang berhubungan dengan itu. Nangkap sampai di sini ngikutin? Oke, saudara catat ya supaya saudara belajar lagi. Ketika saudara pingin rumah tangga harmonis, ya kan? Tidak ada selingkuh, selingan indah sementara keluarga tetap utuh, itu bullshit, itu omong kosong. Enggak akan ada orang selingkuh tapi harmonis. Enggak usah gitu. Kamu mikir aja suami yang kamu mikir dengan wanita lain saja udah enggak beres tuh. Udah gangguan emotion itu. Hatimu udah enggak bener itu. Demikian pun istri. Iya kan? Dapatkan firman Tuhan bagaimana hidup keluargamu bahagia, harmonis, langgeng.
dan melihat kebahagiaan anak cucu. Ketika engkau dapatkan firman itu ada hikmat, ada iman, ada hikmat. Waktu engkau mulai terapkan itu, keluargamu harmonis, bahagia. Amin. Sampai di sini bisa ngikutin, yang ngikutin katakan amin. Yang kurang ngerti geleng-geleng kepala. Yang kurang ngerti, yang kurang paham. Ya. Saudara, Alkitab kita penuh dengan tuntunan yang jelas, pedoman, hikmat. Semua yang saudara perlukan, itu ada di Alkitab. Kalau kita bicara Alkitab kita dengan satu kata firman, maka dalam bahasa Yunani ya firman itu ada 3 kata yang berbeda. Yang pertama adalah graphe. Graphe ini adalah firman yang tertulis. Kejadian Wahyu yang cetakan tulisan itu namanya graphe. Tidak semua tulisan itu adalah logos. Logos itu adalah bicara mengenai pikiran Tuhan dan perkataan Tuhan. Firman-Nya Tuhan. Ya, logos. Logos juga bicara pribadi Yesus, firman yang hidup. Kemudian setelah dari logos itu sudah dapatkan rhema. Rhema itu apa? Rhema itu adalah perkataan yang dihidupkan atau berupa sebuah iluminasi, pencerahan, sebuah understanding, pengertian atau firman yang dihidupkan di dalam rohmu itu adalah rhema. Nah, saudara ada ilustrasi di sini, ada gambarnya. Graphe itu ada pen, ada buku ya. Oke, tulisan. Kemudian ilustrasi logos itu berpikiran dan perkataan. Jadi kalau saudara mendapat pikirannya Tuhan apa? Perkataannya Tuhan yang ada di Alkitab. Tetapi pikiran dan perkataan Tuhan yang kemudian dihidupkan di dalam rohmu, itu namanya apa? Rhema. Sehingga tiba-tiba tiung, tiung, aha. Jadi aha buat saudara. Ya, atau eureka. Wah, ada sesuatu yang baru aku ngerti, aku dapatkan. Firman itu jadi hidup di dalam understandingmu, pikiran dan rohmu. Itu namanya apa? Rhema. Rhema inilah yang menjadikan iman di dalam diri saudara. Dan dari rhema inilah ada hikmat. Jadi kalau saudaraku baca Alkitab dan dengar khotbah, itu nggak boleh sekedar graphe. Kebanyakan kita sekedar graphe nggak dapat apa-apa. Harus dapat perkataan Tuhan dan pikiran Tuhan. Sebab dari situlah akan ada kuasa penciptaan. Ya. Saya pelan-pelan, saya harap saudara ngerti, tangkap ini sehingga saudara hidupmu tuh banyak hal yang luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Ini ada janji Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Silakan Pak Adam. Wah, kayaknya setelah ini saya diajak makan siang nih sama Pak Adam. Ditraktir. Harusnya terbalik ya. Yang dikasih tugas yang ditraktir ya. Silakan Pak Adam, baca lagi dengan keras. Yosua 1 ayat 8. Haleluya. Sampai di sini saudara masih tetap ikuti? Ada yang saudara pelajari hari ini? Oke, lanjut. Yosua 1 ayat 8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya. Renungkanlah itu siang dan malam. Oke. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Oke. Perjalananmu engkau akan beruntung. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada 2 kata yang muncul, King James Version, umumnya sama di bahasa Inggris yang lain, yaitu prosper dan good success. Ucapkan bersama-sama, prosper, good success. Ya, prosper itu artinya berhasil, prosper itu berarti makmur, berlimpah-limpah, berkemenangan, sehat, baik, itu arti kata prosper. Lalu ditambahin lagi good success, berarti ada bad success. Bad success adalah sukses versi dunia, saudaraku. Sedangkan good success adalah sukses versi surgawi.
Ya. Jadi kalau saudara nanya, Tuhan mau enggak aku prosper dan good success? Jawabannya yes. Tuhan mau setiap kita, dengar baik anak-anak muda. Tuhan mau kalian menjadi orang yang prosper. Good success. Loh ya, aminnya ini belum semua. Dengar. Coba brother. Amin itu artinya gini. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Jadi kalau saudara bilang amin, itu artinya apa? Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Kalau percaya berarti Yesus sedang bilang gini, be done unto you according what you believe. Terjadilah padamu seperti yang kau Jadi kalau Anda enggak bilang amin, rugi sendiri karena Anda enggak bersepakat. Tolong jangan pasif. Saudara, ini bukan sekedar bikin ribut suasana karena supaya saudara jangan ngantuk. No, bukan itu. Kata iman yang pertama ketika saudara menggunakan iman itu saudara sedang memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua ketika saudara menggunakan kata iman pada sebuah pernyataan, saudara sedang bilang aku percaya, aku dan ketika saudara percaya terjadi padamu. Saya harap saudara ngerti ini. Jadi Tuhan mau Anda prosper. Tuhan mau Anda ngalamin good success. Haleluya. Nanti saya mau bilang kenapa ngomongan itu penting Desti yang gak boleh diam. Nanti saya ajarin nih Hagah, meditasi firman. Ini yang membuat orang Kristen gak jadi sesuatu hebat. Karena proses Hagahnya gak jalan. Ingat Tuhan bekerja berdasarkan prinsip. Ada pola. Tuhan gak kerja gak berdasarkan pola. Jadi kalau saudara gak ngikutin pola gak jadi. Harus ngikutin pola. Oke. Perhatikan. Bagaimana saudara kita prosper dan good success. Gimana? Merenungkan firman siang dan malam. Ini ada prosesnya. Halo. Jadi gak tiba-tiba saudara prosper dan good success. Gak tiba-tiba. Untuk prosper dan good success harus melalui proses yang namanya apa? Merenungkan firman seminggu sekali. Merenungkan firman hanya pada pagi hari. Saudara di sini udah mulai ngerti. Kenapa aku nggak jadi-jadi ya? Kenapa kepribadianku nggak jadi? Kenapa keluargaku nggak jadi? Kenapa keuangan dan seterusnya? Apa aja yang saudara ingin wujud, prosper dan good success di area manapun. Kenapa kok nggak jadi? Karena kita gagal di proses. Karena kita nggak ngikutin proses. Contoh, kalau mobil tadi paripurnanya selesai, deadline-nya di akhir bulan Agustus. Hari ini mesti jadi parts A. Ya. Tapi parts A-nya nggak jadi hari ini. Akan dibikin kapan? Besok. Betul? Kalau besok baru jadi berarti deadline-nya apa? Mundur. Dengar ya. Proses itu bisa lama, bisa cepat. Ada produk yang memang perlu proses yang lama. Ada yang perlu cepat. Itu prinsip. Satu, tentu ada masing-masing produk berbeda. Ya. Tetapi lambat dan cepatnya proses bisa terjadi karena kita menunda-nunda. Betul? Bisa jadi karena hari itu kita nggak mau dikerjain. Maka kita nggak jadi. Seandainya di hari pertama Tuhan berfirman, jadilah terang, tapi satu proses nggak jadi. Apa besok Tuhan lanjutkan di hari kedua? Maksudnya di hari keduanya yang berbeda dulu? Enggak.
Tetap Tuhan harus bereskan dulu. Yang hari pertama, jadilah terang harus terjadi di hari berikutnya. Kalau enggak bisa, yang lain tunda. Kenapa kita enggak paripurna di dalam banyak hal area kehidupan kita? Karena ada yang gagal. Kita enggak ngikutin proses. Saudara mau ngikutin proses? Merenungkan firman. Kata merenungkan di dalam Yosua 1 ayat 8 dan juga Mazmur 1 ayat 2 dalam bahasa Inggrisnya adalah meditate atau di Indonesia kan meditasi. Oh jadi Pak Pendeta, orang Kristen boleh meditasi? Boleh, tapi bukan meditasi versi timur. Kalau meditasi versi timur atau ketimuran, India, Buddha, Hindu, teman-teman yang dari aliran itu, yoga dan lain sebagainya. Yang dilatih adalah apa? Meditasinya adalah mengosongkan pikiran. Kita enggak memperlakukan itu. Kalau meditasi barat adalah memikirkan apa yang kamu pikirkan. Jadi kamu mau mikir apa? Itu yang kamu pikirkan. Itu versi barat. Kalau kita versi surgawi meditasinya. Meditasi kita adalah merenungkan firman. Halo? Jadi tidak mengosongkan pikiran dan juga tidak memikirkan apa yang kita mau pikirkan. Tetapi kita memikirkan firman. Yang ngerti boleh lambaikan tangannya, ngerti ya. Jadi boleh meditasi. Tapi meditasi versi Alkitabiah. Yaitu Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat 2. Nah, supaya saudara bersemangat lakukan proses merenungkan atau hagah di dalam bahasa Ibrani dikatakan hagah. Dalam bahasa Ibraninya, maka saya perlu jelasin dulu saudaraku. Apa yang Anda lakukan saat hagah? Hagah itu berarti saudara memikirkan dalam-dalam atau merancang. Jadi ketika saudara baca, misalnya saudara sedang baca mengenai area kesehatan saudara. Ya. Saudara pikirkan dan rancang. Pikirkan dari mana? Bukan dari pikiran kita, tapi dari firman. Temukan apa kata Tuhan mengenai kesehatan kita. Contoh, Yesus sudah menanggung segala kelemahanku dan sakit penyakitku. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Ya, itu contoh satu. Yang kedua misalnya tubuhku adalah bait Roh Kudus. Tubuhku telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Dan tubuhku adalah senjata kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Tubuhku bukan rumah sakit. Sampai masa tuamu kamu akan tetap gemuk, berbuah dan segar. Nah, itu ayat-ayat misalnya yang kita pakai untuk dipikirkan. Proses memikirkannya harus merancang juga. Oh gimana caranya saya bisa hidup sehat. Ada hikmat. Itu dia. Ada hikmat. Ya. Seminggu ini, 2 minggu inilah. 2 minggu lalu habis saya khotbah di satu gereja tertentu, sorenya suara saya udah hilang. Karena memang saya batuk beberapa hari, suara saya hilang, gak bisa ngomong. Paksa ngomong, gak bisa. Ya, intimidasi pun datang. Wah, gimana kamu gak bisa ngomong kalau kamu gak bisa khotbah? Ngomongnya gak sembuh-sembuh, kamu gak pulih-pulih suaramu karena kena di pita suara. Kamu gak bakal bisa khotbah dong. Ya. Kemudian hari Minggu kemarin di Kupang pagi-pagi saya coba lakukan sesuatu. Saya merunduk mau lakukan sesuatu tiba-tiba di punggung saya seperti robek. Langsung gak bisa naik lagi saya. Waduh setengah mati saudaraku. Saya mesti khotbah. Tapi saya bisa khotbah waktu itu. Karena suara saya udah pulih jadi saya gak ada masalah. Tapi ini yang bermasalah kan. Duduk bangun itu kayak orang tua rentah yang gak bisa. Sakit sekali, sakit.
Waduh, udah kebayang saya mesti ke Bandung, mesti ke Soe, mesti ke Bandung, mesti naik pesawat 3 jam. Ini gimana nih, udah deh. Saudara tahu? Ya, saat ini saya udah enggak, suara saya pulih, betul ya? Yang kedua, pinggang saya enggak bermasalah karena saya melakukan haga. Nanti saya beritahu saudara, oke? Yang berikut, pada waktu saudara meditasi firman, haga, saudara harus membayang, mengimajina. Jadi kita ini lagi menggunakan kuasa penciptaan kan, memikirkan, membayangkan, memperkatakan. Ya. Kemudian yang ketiga, memperkatakan atau memamah biak. Jadi firman itu di mama biak. Kalau mama biak itu kan dia kunyah di mulut, dia masukin, dia telan sedikit, sementara dia keluarkanlah lagi, dia mama biak lah lagi. Mama biak itu kan seperti orang komat kamit. Jadi firman itu harus di mama biak atau di komat kamit. Nah, ini yang saya lakukan. Ya, saya seharian saya bisa ngomong terus, cerewetin kesehatan saya. Kamu sehat. I'm healthy. I'm wealthy, even I'm healthy. I'm healthy. Ya, tubuhku sehat semuanya, tubuhku baik. Kondisi tubuhku sehat baik, kondisi tubuhku memuliakan Tuhan. Kondisi tubuhku sehat, kondisi tubuhku baik. Aku harus khotbah, aku harus melayani. Engkau gak boleh ada di tempatku. Dia, satu hari itu saya bisa ulang-ulangi berkali-kali. Saya melakukan haga. Jadi penyakitnya gak betah, saudaraku. Daripada dicerewetin melulu, gua pergi. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting. Ketika saudara lakukan haga dengan baik, dengan benar, maka ada saatnya proses melahirkan. Kata haga juga berarti melahirkan. Ini bahasa Ibrani ya, melahirkan. Ada sesuatu yang jadi. Haleluya. Itu yang saya bilang, Anda pasif itu enggak lihat mujizat. Anda harus bukan cerai sama suamimu atau cerai sama istrimu, bukan itu. Anda harus terus memperkatakan pada bidang area Anda mau jadi apa itu. Sekarang hari-hari ini maaf ya, saya lagi banyak ngomong soal prosper, keuangan buat diri saya. Why? Saya perlu uang besar. Bukan uang makan minum ya. Lebih besar, jauh dari orang kaya. Punya kebutuhan juga lebih jauh dari orang kaya juga mungkin geleng-geleng. Saya butuh duit besar. Maka saya harus memperkatakan haga ini, saya harus terus memperkatakan. Saya harus terus memperkatakan. Dan saya tiap bulan melihat mujizat Tuhan. Saya melihat mujizat Tuhan. Saudara mau ngalamin apa, jadi apa di hari-hari hidupmu? Lakukan haga. Karena ketika saudara lakukan haga, di situ saudara sedang mengizinkan berfirmanlah Tuhan. Ingat, yang menciptakan bukan kata-kata kita ya, tapi berfirmanlah Tuhan. Kita meditasi berdasarkan berfirmanlah Tuhan. Jadi ini bukan yang kita ngomong, bukan positive thinking. Kita bukan lagi sugesti diri kita. No, harus ngomong berdasarkan firman. Nah, supaya saudara lebih semangat untuk lakukan meditasi firman, saya jelaskan arti haga. Haga ini, kata haga ini dalam bahasa Ibraninya itu ada 3 simbol ini yang membentuk kata haga. Kata haga ini saudara, karena bahasa Ibrani itu kan tulisannya dalam bentuk itu loh, simbol-simbol itu loh. Ya, kalau dia nggak tulisan haga di sebelah kita jadi saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Ya, tapi 3 simbol itu he, gimel, he. Ada 3 kan? 1, 2, 3. He, gimel, he. Nah, he yang pertama atau he itu berarti jendela. Jendela dalam simbol orang Ibrani itu bicara mengenai pewahyuan. Jadi ada yang disingkapkan, tuntunan Tuhan dinyatakan.
Jadi pada waktu kita lakukan haga bisa dapat apa? Pewahyuan. Ada yang disingkapkan itu loh sama Tuhan. Kemudian saudara juga itu berarti kasih karunia. Jadi saudara perhatikan, ketika saudara melakukan haga, maka saudara dapat kasih karunia buat kesehatanmu, kasih karunia buat keuanganmu, kasih karunia buat pernikahanmu, kasih karunia buat bisnismu, kasih karunia buat pekerjaanmu. Haleluya! Itulah sebabnya saudara, saya nggak peduli kalau orang bilang saya gila, apalagi sekarang bisa pakai masker. Jadi saya lakukan haga nggak sembarang, di mana-mana saja, di airport, di pesawat, di dalam pesawat, di jalan, waktu mau tidur, di kamar mandi, pada waktu berbaring, saya haga berulang-ulang. Nggak perlu teriak-teriak, saudara perlu lakukan hanya cukup memamabia komat kah? Yes. Praktek yuk. Apa yang saya ajarkan ini praktek. Praktek dalam hidup saudara. Praktek, saudara lihat nanti banyak hal luar biasa Tuhan lakukan. Ya. Ini adalah salah satu pelajaran penting saya di kelas True Metanoia. Sayang saudara nggak ikut. Saudara ikut, sungguh-sungguh ikut. Ya, praktek ini. Nah, ini akan membuat saudara bersemangat lagi untuk lakukan haga. Kata gimel, huruf lambang simbol tengahnya itu loh, abjad tengahnya itu. Itu dalam Ibrani kuno itu gambarnya dalam Ibrani kuno itu lebih menyerupai kaki, dua kaki dan kepala menjulur. Itu seperti onta di dalam konsep Ibrani kuno. Nah, onta itu adalah alat apa? Transportasi. Jadi saudara, ketika kita lakukan haga, maka saudaraku haga itu akan membuat kita dari satu posisi kepada posisi berikutnya. Dari sesuatu kepada sesuatu berikutnya, amin. Gimel juga dalam konsep Ibrani, itu berarti seperti orang kaya yang mengejar orang miskin, bukan karena orang miskin mencuri uang orang kaya, bukan. Tetapi orang kayanya kejar orang miskin untuk bagi-bagi duit. Haleluya. Dengar, saya mau jelaskan di sini. Ketika saudara haga, saudara tidak punya lagi mentalitas miskin. Tapi saudara punya mentalitas orang kaya. Dengar baik, orang kaya yang saya maksud bukan punya harta berlimpah-limpah. Tapi orang kaya yang saya maksud adalah orang yang kaya dengan kemurahan hati. Dia bisa saja punya sedikit gak banyak, tapi suka nabur, suka memberi. Itu orang kaya sesungguhnya. Tetapi orang miskin adalah orang yang walaupun punya banyak, tapi apa? Kikir, gak suka memberi, pelit. Itu namanya orang miskin. Sudah bisa bedakan? Ini yang beda dengan teologi kemakmuran. Jadi saudara jangan pikir saya penganut teologi kemakmuran. Saya ngajar yang benar, yang alkitabiah. Jemaat Makedonia sekalipun miskin, tapi dia diakui sebagai orang kaya dalam kemurahan hati. Karena mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. Saya bilang tadi, saya sedang haga untuk keuangan saya dan keluarga saya. Untuk anak-anak saya. Tetapi ketika saya haga, berfirmanlah Tuhan soal keuangan. Maka Tuhan selalu berfirman, Bram, nabur yuk, nabur ke sana, nabur ke sana, nabur. Beberapa waktu lalu saya dapat lumayan, angkanya tinggi sekali dari orang yang tidak saya kenal. Karena agamanya juga bukan Kristen. Dan saya juga gak kenal. Saya kira ini uang besar untuk saya. Tuhan bilang, nabur. Maka saya seperti orang kaya tadi. Kejar orang-orang. Kasih lu nomor rekening. Saya kasih. Dalam bulan ini. Bulan lalu. Dan satu klik. Angka yang besar. Yang saya perlu untuk biaya kuliah anak saya. Mulai kebuka satu-satu.
angkanya besar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lakukan Haga. Saya terus katakan, I'm prosper, I'm wealthy, I'm favor, financial freedom, debt free. Saya terus memperkatakan itu. Sebentar lagi saya ngomong, I'm favor. Sudah kayak orang gila, saudaraku. I'm blessed, I'm blessed, I'm healthy, I'm wealthy, I'm prosper. Saya terus perkatakan itu, saudara. Gimel. Itu caranya supaya membuka keran surgawi. Saya harus mengejar orang untuk memberkati orang. Haleluya! Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Gimel artinya pembalasan yang adil. Hukuman. Saudara, orang boleh musuhin kita. Kita nggak perlu punya musuh. Biarkan pembalasan ada di tangan Tuhan. Biarin. Ketika kita lakukan Haga, kita sedang membiarkan Tuhan melakukan pembalasan bagi kita. Tuhan melepaskan hukuman bagi musuh-musuh kita. Ada yang istimewa, saudara. Ketika kita akan lakukan Haga, jangan terkejut. Akan ada pemberian-pemberian, hadiah. Ada kejutan-kejutan. Surprise dari Tuhan buat kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Wow, luar biasa kan? Ayo, siapa saat ini yang sedang gak mau Haga lagi? Kalau lihat yang gini, rugi kalau saudara gak lakukan Haga. Haga harus dilakukan setiap hari. Izinkan Tuhan berfirman kepadamu hari ini. Nangkap itu, tangkap, imani, ada hikmat, jalanin, wujudkan. Maka jadi. Lakukan Haga siang dan please mulai hari ini benci roh kepasifan. Mulutmu daripada ngomong berita, ngomong orang, gak jadi apa-apa. Rugi. Mending ngomong nggak jadi kita tetap diberkati kok. Tapi kalau kita ngomong sembarang-sembarang yang kita komentari yang nggak perlu sia-sia, ngapain sih? Lebih baik tiap hari mulut kita memperkatakan apa yang kita imani. Hampir tiap hari sehari saya bisa ngomong berapa kali. Anakku seperti pohon zaitun di meja makan di rumahku. Mereka adalah anak yang bertumbuh sebagai tunas pohon zaitun yang kuat. Yang mengenal menghormati Tuhan. Yang mencintai Tuhan. Pahlawan yang gagah perkasa. Cakap dalam pekerjaannya. Diberkati. Terkenal di antara bangsa-bangsa. Itu yang saya ucapkan sehari bisa berapa kali. Tuhan bosan, saya juga bosan dengarnya. Tetapi Tuhan gak mungkin bosan. Kenapa kau harus ulang-ulang? Hukum akumulasi. 9 bulan. Harus sampai 9 bulan. Nah 9 bulannya beda-beda. 9 bulannya mungkin ada yang 1 tahun. Ada yang untuk ngelahirin. Itu melahirkan. Kalau 9 bulan manusia beneran. 9 bulan. Tapi untuk melahirkan. Sesuatu yang Anda ingin wujud dalam keluarga, pernikahanmu. Bagi anak-anakmu. Mungkin 2 tahun, perlu 2 tahun. Perlu 3 tahun. Perlu 4 tahun. Pak, kalau sekali-sekali prosesnya lebih lama. Saudara mau baru nanti hari ketiga, seminggu 3 kali.
Tapi kalau saudara setiap hari, prosesnya jauh lebih cepat. Haleluya. Jadi ayo rajin men, rajin. Horatakapashonto. Hikiara, saudara ngerti hal ini, keren banget. Ayo anak-anak muda praktek. Praktek daripada lu main game aja tuh. Praktek daripada hanya ngobrol gak keruan-ruan. Praktek firman, ngomong ini, Haga ini. Kamu mau jadi apa dulu? Itu dulu. Cari tahu firman. Nah ini saya kasih contoh supaya saudara jelas. Contoh ini satu kepribadian saja, kan tadi ada keluarga, ada apa lagi? Keuangan, ada kesehatan dan lain sebagainya. Banyak kan? Banyak area kehidupan kita kan banyak. Saudara mau wujudnya apa dari kepribadianmu? Saya mau kepribadianku murah hati. Berarti apa yang Anda harus lakukan? Bukan, belum. Langkah pertama apa? Cari tahu dulu. Apa kata Iya, nggak boleh lompat. Ikuti polanya. Cari tahu dulu Tuhan berfirman. Tuhan berfirman mengenai kemurahan hati ini apa dulu? Kumpulin ayat-ayatnya, kemudian lakukan Haga. Itu lama-lama Anda jadi murah. Iya. Lama-lama Anda murah hati. Kalau Anda nggak beri, Anda gelisah. Anda beri itu happy banget. Orang tuh ya sampai saya bingung. Kenapa gue mesti kejar-kejar orang rekening? Dia nggak jawab-jawab, saya kejar lagi. Kan sebetulnya kalau orang kikir, wah puji Tuhan, dia nggak mau terima duitku. Itu orang pikir, saya kejar. Karena itu udah jadi hidup saya. Murah hati itu nggak usah dibuat-buat, udah memang jadi murah hati. Kenapa? Proses Haganya udah melahirkan wujud jadi murah hati udah. Jadi kalau nggak bisa beri malah susah. Tapi kalau bisa beri, happy, bahagia, senang. Oh puji Tuhan. Loh bukan supaya dipuji-puji orang, bukan. Memang itu nature-nya kita udah nature. Sesuatu yang nature itu kan kalau saudara udah candu sesuatu misalnya ya, saudara nggak, misalnya candu apa? Bola misalnya. Nggak nonton bola, nggak main bola gimana Gap? Berasanya? Nggak bisa hidup katanya ya. Itu kan pemain bola kita punya. Ada lagi siapa tuh? Vio mana? Lagi main bola dia. Hari Minggu kurangin main bola bilang. Vio adiknya Willy juga di sepak bola terus. Nah yang kayak begini-begini candu. Kalau nggak main bola kayaknya dunia udah kiamat mereka. Itu udah candu. Itu candu positif lah. Tapi kita candu firman. Kalau kita udah murah hati, itu candu murah hati. Aduh nggak beri. Aduh kita bukan susah karena saudaraku nggak ada duitnya. Sulit karena nggak bisa memberi. Itu udah candu saudara. Jadi ini doa saya. Tuhan mau setiap saudara prosper. Tuhan mau Anda good success. Tuhan mau Willy good success. Ayo. Tuhan mau Kanaya good success. Bilang sama sebelahmu. Tuhan mau kamu prosper, Tuhan mau kamu good success. Tuhan mau Caroline good success. Prosper. Amin. Tapi dengar ya, kalau kamu nggak mencapai universitas impianmu, kamu nggak kesampaian, tidak berarti kamu gagal. Universitasmu itu bukanlah yang menentukan good success dan prospernya. Yang menentukan adalah berfirmanlah Tuhan. Anda boleh sekolah di tempat yang sederhana. Anda boleh kuliah di tempat yang kurang bermutu, tetapi Anda bermutu. Karena yang menentukan Anda berkualitas adalah berfirmanlah Tuhan. Jangan mengejar universitas lain dan pekerjaan karena gengsi. Bukan itu motif yang tidak benar. Karena kamu udah berharga. Kamu enggak di sekolah bergengsi pun sudah bergengsi. Saya ulangi,
Tidak di sekolah bergengsi pun sudah Haleluya. Tolong ini diaminin. Aminnya belum keras. Tapi kalau Anda dapat kesempatan sekolah bergengsi, silakan. Tapi bukan demi gengsimu. Bukan demi gengsi papa dan mama. Saudara, langkah poin ini, Anda orang bahagia. Anda orang bahagia. Kalau Anda nggak dapat pekerjaan idamanmu, bukan berarti Anda gagal dan gak menikmati hidup. Anda bisa menikmati yang terbaik dalam hidup karena berfirmanlah Tuhan. Sebab itu jemaat, cintai firman. Mulai hari ini keranjingan, kecanduan baca firman, renungkan firman. Haleluya. Berulang. Memikirkan berulang-ulang, merancang berulang-ulang, membayangkan berulang-ulang, memperkatakan berulang-ulang. Horabasyataka. Sudah dapat poin ini, dahsyat men. Aku punya Tuhan yang besar, yang silakan berdiri, dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita akan perjamuan kudus. Haleluya. Bagi yang belum dapat roti dan anggur, tolong unjuk jari saudara supaya diberikan roti dan anggur. Sebelum kita perjamuan kudus, kita akan deklarasi iman versi GBI. Ya, pengakuan iman GBI. Hitungan ke-1, saudara, kita bersama-sama. 3, 2, 1. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah Juru Selamat, pengantara kita dan Raja segala Raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari angkat roti dan anggur di kanan saudara. Saudara boleh baca juga ayat yang ada di roti itu grafainya. Tapi grafainya bisa jadi logos, ada logos. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, ini ya logos, dan izinkan Tuhan kasih rema. Nah itu dia ya. Itu doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, untuk mengingat kematian Kristus bagiku, dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Ya, hari ini saudara-saudara silakan masing-masing mengucap syukur. Juga saudara yang mengikuti secara live streaming, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti saudara ada secara onsite. Lakukan perjamuan kudus. Katakan terima kasih buat tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagimu. Terima kasih buat darah Yesus yang dicurahkan bagiku. Katakan terima kasih. Aku sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Aku didamaikan dengan Bapa. Oh terima kasih buat kasih karunia-Mu.
Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Makanlah, minumlah. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, Ia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita lakukan dulu ya sebelum saya doakan saudara. Saudara yang punya iman akan perkataan firman dalam Yosua 1:8. Saudara bilang gini pada seseorang, Tuhan udah bilang aku akan prosper dan aku akan punya good success, sukses yang baik. Ngomong dulu begitu, kemudian saudara ngomong ke orang sebelahmu, katakan, aku juga percaya firman ini terjadi bagimu. Kamu juga prosper dan good success. Oke? Silakan lakukan. Ayo lakukan. Berani ngomong. Berani ngomong, cari minimal satu orang. Oh. Oh, haleluya. Ayo, anak-anak muda bicara, yakin, penuh iman, katakan, Jesus. Dahsyat. Syara laba laba syadara laba laba takara laba syadara laba. Hira papa papa syadara laba laba syadara. Jesus. Haleluya. Kurabababasyata. Aku percaya seperti yang dikatakan oleh anak-anakmu. Karena iman mereka itu terjadi bagi mereka. Aku declare jemaat ini prosper. Jemaat ini mengalami good success. Kepribadian mereka prosper, good success. Keluarga mereka prosper, good success. Keuangan, karir, kesehatan mereka prosper, good success. Kuliah mereka prosper, good success. Studi sekolah mereka prosper, good success. Kurabasyatakara, hurabasyatakara, papa. Kami juga katakan firman-Mu Yesus 60 raja-raja datang ke tempat ini. Anak laki-laki, anak perempuan, rohani datang ke tempat ini. Bangsa-bangsa datang ke tempat ini. Kekayaan bangsa-bangsa datang ke tempat ini. Kurabasya, Remba Kasanda Kapura Kasika, Armonte Valiasko. Terjadi. Oh Rapasyanda. Roh Kudus, biarlah anak-anakmu lebih ngerti apa yang hamba-Mu bagikan. Supaya mereka punya gaya hidup haga, setiap hari haga. Hokasya. Saudara nanti ketemu istri, ketemu suami, ketemu
anggota jemaat udah Haga belum? Nanya, WA udah Haga belum? Ayo Haga dulu. Ingatin di Kersel mau Haga, bahas mengenai Haga. So mulai praktek, mulai terus praktek, mulai dibahas terus. Kurapa, karena ini rahasianya. Ini rahasia yang dibukakan buat kita kalau kita praktek. So lihat dalam minggu-minggu ini ada banyak hal hebat terjadi dalam hidupmu. Syiarana maya syata karabata kata karata kasa. Otakasinda karapu syekapura. Thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Ora papapasya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang yes. Kadang saya terintimidasi misalnya, gimana kalau anakmu begini, gimana kalau anakmu begitu. Saya temukan firman, Tuhan apa firman-Mu bagiku melalui situasi ini. Saya ketemu di Amsal 1 ayat. Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Saya bilang, Tuhan, aku menjadi orang tua yang berbahagia. Semakin usia saya tua, saya berbahagia. Tahu enggak, kita yang sudah berusia mau 60, 50 ke atas yang mau punya anak cucu. Banyak terintimidasi, saudara. Banyak intimidasinya. Bagaimana kalau anak-anak melupakan kita? Bagaimana kalau anak-anak tidak memikirkan kita? Mereka hanya mengurus diri mereka sendiri. Sedangkan kita pada usia tua memerlukan mereka. Oh banyak, mulai kepikiran segala macam. Tapi saya terus lawan. Saya renungkan firman. Dan saya katakan, Bram kamu orang benar. Aku membalasmu dengan kebahagiaan. Aku berbahagia. Aku orang tua yang berbahagia. Aku orang tua yang berbahagia. Saya cari tahu lagi ayat yang lain. Mana? Mazmur 128. Saya temukan di situ. Ini yang orang yang takut akan Tuhan. Pria yang takut akan Tuhan. Pria yang menghormati Tuhan. Istrinya bagaikan pohon anggur. Bagaikan anggur dalam rumahnya. Oh hari-hari ini saudaraku. Saya terus memperkatakan. Istriku adalah istri yang diberkati. Istri yang mendatangkan rezeki dalam rumah. Bukan istri sial. Istri yang memberkat. Istri kegirangan. Istri kesukaan. Saya gak ngomong di telinganya dia nanti dia GR. Tapi saya ucapkan itu terus menerus. Saya ucapkan itu terus menerus. Itulah sebabnya saya bilang. Di pernikahan saya udah lewat perak ini. Saya semakin menikmati rumah tangga pernikahan yang luar biasa. Tiap hari kalau aku sama dia gak doa, itu kayaknya ada yang kurang dalam hidup. Saya berdoa sama dia tiap hari. Dia udah mau tidur, saya di mana juga dia udah mau tidur. Ayo bangun, coba kita doa dulu. Kayaknya saya gak bisa tidur tanpa berdoa. Karena istriku seperti pohon anggur di dalam rumahku. Saya ucapkan terus. Yang saya sampaikan bukan teori. Apa yang saya praktekkan. Soal lakukan itu keren banget. Udah praktek aja, praktek. Ayo semuanya wow. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ketika saya terintimidasi, masa depan anak-anak saya mengintimidasi diri saya cari tahu Tuhan mana firman-Nya.
Tuhan kasih, ini loh Mazmur 128 bagian terakhirnya. Bram, kamu akan melihat kebahagiaan anak cucumu. Haleluya. Saya katakan aku akan melihat kebahagiaan anakku. Sharon, Kela, Adrian, aku akan melihat kebahagiaan mereka. Dan cucu-cucuku, aku akan menjadi orang tua yang berbahagia. Opa dan oma yang berbahagia. Karena firman. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yeah! Haleluya. Woohoo! Hora papa syara. Jesus! Haleluya! Oh my God, Jesus! Kurabababababa. Yes. Katakan amin buat setiap pernyataan berkat ini. Bapa surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu. Dia memegang tangan kananmu dan membawa dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau mengalami prosper dan good success. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu untuk bersatu di senyap, ucap syukur buat ibadah kita siang hari ini. Ibadah selesai, kami ingatkan kembali Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa masukkan amplopnya di kotak persembahan yang sudah disiapkan di pintu.